Benar ya Tuhan, Injil yang dapat memberikan hidup kepada kami. Sehingga setiap kali kami beribadah, kami merindukan pemberitaan Injil. Kami merindukan kabar baik. Karena itu kami bersyukur setiap hari ada perkataan-Mu yang dapat kami dengar. Dan khusus pada hari ini, ketika kami beribadah bersama-sama, ada firman yang diperdengarkan kepada kami. Kami rindu ya Tuhan, supaya firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami. Bukan hanya sampai kepada pengetahuan kami, tetapi menjadi iman yang dapat mengubah kehidupan kami, mengubah konsep dan pemikiran kami, sehingga kehidupan kami benar-benar memancarkan sesuai dengan Injil yang telah kami terima. Kami siap menerima kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca dalam bentuk respon surya. Saya baca ayat ganjil, kita baca ayat genap. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh anggur pada orang ini, masing-masing isinya 2-3 gayung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cobalah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tema khotbah kita hari ini, tujuan mujizat. Ini mungkin sudah ketiga kalinya dengan tema yang sama, tujuan mujizat. Saudara-saudara, dalam bulan November ini adalah bulan pesta. Nah, ini bukan disengaja temanya pesta karena ada banyak pesta ya. Tapi ini sudah lama dirancang, ternyata bulan ini memang banyak sekali pesta perkawinan. Kenapa bulan ini banyak pesta? Karena sudah lewat dari masa PPKM. Itu yang membuat pesta banyak, lalu bulan Desember sudah Natal. Jadi semuanya dipadatkan pada bulan November. Jadi tema kita hari ini sehubungan dengan mujizat yang terjadi di dalam pesta perkawinan. Saudara-saudara, kita melihat dari zaman Tuhan Yesus ketika dia di bumi, dia juga tidak menganggap bahwa perkawinan itu suatu hal yang tidak baik ya. Karena itu adalah lembaga yang dibuat oleh Allah sendiri. Pernikahan adalah lembaga yang direncanakan oleh Allah. Jadi Allah setuju ada pernikahan. Allah setuju ada rumah tangga. Maka rumah tangga akan diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika ada pesta di Kana, mungkin ini keluarga secara darah daging ya. Keluarga Tuhan Yesus
maka ibunya ada, murid-muridnya juga hadir pada waktu pesta perkawinan ini. Ketika kita pergi ke pesta, saudara, apa yang menjadi harapan kita? Kalau di adat orang Yahudi, pesta adalah suatu kebanggaan. Pesta merupakan suatu kebahagiaan. Jadi kalau pestanya nanti berhasil, keluarga ini bangga. Maka jauh-jauh sebelum pesta, mereka sudah persiapkan. Supaya tujuannya apa? Jangan ada yang kurang. Ketika ada pesta, jangan ada kekurangan. Jadi persiapannya matang sekali. Persiapannya jauh sekali. Sebelum pesta terjadi, sudah banyak persiapan dilakukan. Berarti pesta di Kana juga sama. Sama halnya, ya. Mereka sudah persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Tapi bagaimanapun baiknya persiapan kita sebagai manusia, pasti ada kekurangan. Bagaimana matangnya persiapan seseorang di dalam pesta pernikahan, pasti di sana sini ada kekurangan. Nah, termasuk pesta Kana. Kenapa ada kekurangan? Padahal mereka mempersiapkannya jauh sekali sebelum pesta. Kita mungkin persiapannya paling 5 bulan ya, kalau pesta adat Batak ya. 5 bulan atau setengah tahun persiapannya. Kalau mereka bisa 1 tahun atau bisa 2 tahun persiapan mereka. Ini berarti persiapan yang sangat baik. Kalau belum ada uang, nabung dulu gitu. Sehingga tidak ada kekurangan. Tapi ini kok bisa terjadi kekurangan? Tuhan sengaja izinkan ada kekurangan di tengah-tengah pesta yang meriah. Mengapa? Supaya manusia mengerti bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Kalau semua beres, sesuai dengan persiapan kita yang matang, lalu semuanya beres, maka kita seolah-olah tidak lagi memerlukan Tuhan. Ya bisa kok. Yang penting jauh-jauh hari sudah matang persiapannya, semua akan beres. Nah, ketika matang persiapan lalu di sana sini kelihatan kurang di sini, ini kurang, barulah kita menyadari, oh rupanya sebaik apapun persiapan kami sebagai manusia, pasti ada kekurangannya. Dan di tengah-tengah kekurangan itu Tuhan izinkan supaya nyata ada Allah yang akan membenahi, yang akan ada Tuhan memperbaiki, memperlengkapi, mencukupkan apa yang kurang. Jadi banyak sekali terjadi kekurangan, bisa di dalam pesta, bisa di dalam pribadi, bisa di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, studi, dan sebagainya. Kita bisa mempunyai banyak kekurangan, tidak sempurna. Banyak kekurangan itu supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita membutuhkan Dia di tengah-tengah kekurangan kita. Jadi kalau ada kekurangan, jangan merasa bahwa kita tertuduh. Kenapa ini seperti ini ya? Kenapa begini ya? Karena semua itu ada baiknya. Di tengah-tengah kekurangan supaya nyata Allah berkuasa untuk mencukupkan. Allah berkuasa untuk menutupi kekurangan kita. Bukan kita menutupi kekurangan, tapi Allah sendiri. Nah, jadi ketika kita melihat pemilik pesta yang sudah punya persiapan matang kekurangan, ini berarti pasti mereka merasa malu. Pemilik pesta pasti merasa malu. Bagaimana pesta kita kok kekurangan anggur? Anggurnya sudah disediakan begitu banyak, mengapa bisa kurang? Bisa saling mempersalahkan. Jangan-jangan dibawa pulang, ya. Kalau orang Batak kan gitu. Kenapa nasinya nggak cukup, boleh dibawa pulang sebagian? Jadi walaupun dipersiapkan lebih, tapi tetap kurang. Nah, anggurnya juga begitu, sudah dipersiapkan, tentu dihitung ya berapa tamu, berapa keluarga, oh sekian, lalu ditambahkan supaya tidak kurang. Sudah ditambah kok masih kurang. Nah, dalam hal ini supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kekurangan kita. Kalau semuanya beres,
seolah-olah kita yang akan mampu. Kalau semuanya beres, maka kemuliaan menjadi milik kita. Wah, itulah kalau kita yang pesta beres semua kan, beda dengan orang itu. Mereka kemarin kan kurang airnya, kurang aquanya, kurang ininya kan. Kita beres semua, makanya kita gitu. Nah, udah kita mulia. Tapi ketika ada kekurangan, di situ barulah nyata kemuliaan Allah. Kuasa Allah menutupi kekurangan kita. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun kita tidak ada yang sempurna. Semua memiliki kekurangan. Kekurangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Coba tanya sebelahnya, kamu punya kekurangan atau tidak? Kan gitu ya. Coba tanya, ada kekuranganmu atau kau sempurna adanya? Saya kira nggak ada yang sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Maka kita yang tidak sempurna memerlukan Kristus yang sempurna menutupi kekurangan kita. Jadi di tengah-tengah pesta ketika mereka kekurangan anggur, kehabisan anggur, kemana mereka melapor? Yang melapor di sini adalah ibunya Yesus. Kenapa ibu Yesus yang melapor? Kenapa bukan pemilik pesta? Karena pemilik pesta belum kenal betul dengan Tuhan Yesus. Tapi ibunya Yesus sudah kenal. Dia sudah tahu siapa Yesus. Maka dia lapor ya. Lapornya bukan kepada pemimpin pesta. Harusnya kan kepada pemimpin ya. Biasanya pemimpin yang mengatur, pemimpin yang tahu berapa persediaan. Ini laporannya kepada Tuhan Yesus yang bukan pemilik pesta, yang bukan pemilik anggur, tapi laporannya kepada Yesus. Ini seringkali tidak masuk akal bagi kita ya. Tetapi laporan Ibu Yesus kepada alamat yang tepat. Dia katakan mereka kehabisan anggur. Tapi Tuhan Yesus jawabannya apa? Saatku belum tiba. Ini berbicara tentang apa ini? Mereka kehabisan anggur, saatku belum tiba. Seperti tidak nyambung ya. Harusnya kan mereka kehabisan anggur, lapor kepada Yesus. Lalu Yesus bilang, beli di mana kita? Gitu ya. Itu cocoknya. Lalu kita beli di mana? Kan itu baru pas dia. Ini nggak, saatku belum tiba. Nah artinya berarti permohonan Ibu Yesus adalah adakanlah mujizat. Kan itu. Ibu Yesus tahu bahwa Yesus berkuasa mengadakan mujizat. Tapi Tuhan katakan saatku belum tiba. Maksud pernyataan Yesus ini bahwa bukan kamu yang mengatur aku, walaupun kamu ibuku secara darah daging. Tapi yang mengatur aku adalah Bapa di sorga. Ini harus kita simpan di hati kita. Seringkali dalam hidup kita yang mengatur bukan Allah, tapi manusia. Pimpinan kita bukan Allah, tetapi sebelah-sebelah kita. Kalau Ibu Yesus di sini, walaupun dia ibu secara darah daging, tetapi Yesus katakan, bukan kepadamu ibu aku tunduk dan taat, kepada Allah yang mengutus aku. Kita harus tahu siapa yang mengutus kita, kepada siapa kita harus taat, siapa yang harus kita dengarkan. Bukan manusia, tetapi Allah. Tuhan Yesus taat kepada Allah yang mengutus dia. Lalu sesudah itu kita melihat, walaupun dia katakan demikian, tapi dia mengerjakan dan dia menyuruh para pelayan di situ untuk mengisi tempayan-tempayan. Saudara tahu apa itu tempayan? Dalam adat Yahudi, kalau masuk ke rumah harus cuci kaki. Ya harus dibersihkan dulu kakinya, baru bisa masuk ke rumah. Karena memang dulu, pada zaman dulu kan berjalan kaki banyak kotoran ya. Banyak kotoran keledai, kotoran apa saja di tengah jalan yang mereka bisa pijak. Maka setiap masuk harus bersihkan dulu. Cuci kaki itu menurut adat Yahudi dan menurut keyakinan. Salah satu karena pijak kotoran, kedua keyakinan. Karena mereka punya keyakinan harus cuci kaki, basuh kaki sebelum masuk ke rumah. Maka ada di situ berapa tempayan yang disediakan? Ada 6 tempayan. Berarti 6 tujuannya itu untuk mengisi air, membasuh kaki.
Berarti tempayannya bukan bersih kali ya. Tempayannya untuk menyuci kaki yang kotor. Tetapi itu diisi dengan air. Sesudah dipenuhi 6 tempayan, lalu bukan simsalabim Tuhan katakan ya. Bukan dikatakan simsalabim, jadilah anggur, bukan. Tapi dia bilang cedoklah. Cedok itu berarti dikacau ya. Cedoklah, lalu bawalah kepada pemimpin pesta. Ya, pada zaman itu ada pemimpin pesta. Sesudah dibawa kepada pemimpin pesta, rupanya pemimpin itu tidak tahu dari mana datangnya. Rupanya air berubah menjadi anggur. Pemimpin gak mengerti. Tapi sesudah diminum, rasa air yang sudah berubah menjadi anggur jauh lebih enak daripada anggur yang disediakan. Kenapa? Air berubah menjadi anggur kok lebih enak dibanding anggur asli. Kalau yang disediakan di pesta kan anggur asli ya. Ini air yang dijadikan menjadi anggur. Jauh lebih enak. Jadi buatan Allah jauh lebih enak. Karya Allah jauh lebih nikmat dalam hidup kita daripada karya sendiri. Seringkali kita andalkan karya sendiri, kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, keahlian sendiri. Padahal keahlian Allah, kuasa Allah jauh lebih nikmat. Maka ketika dia kecap, dia katakan, biasanya orang menyediakan yang baik-baik dulu, terakhir baru yang kurang baik. Tapi kenapa kamu sampai sekarang menyediakan yang lebih baik lagi? Karena dia tidak tahu dari mana datangnya. Dia hanya mengecap, menikmati, tapi tidak tahu berasal dari mana. Yang tahu berasal dari mana air berubah menjadi anggur siapa? Pelayan-pelayan. Jadi pelayan-pelayan tadi yang mengisi air ke tempayan, lalu mencedok, dia yang mengantar, dia tahu, dia melihat ada perubahan yang nyata di tengah-tengah air yang menjadi anggur. Ibu Yesus bermohon, pelayan-pelayan melihat, pemimpin mengecap, para undangan juga mengecap, air berubah menjadi anggur yang enak. Tapi mereka semua tidak tahu dari mana asalnya. Bukankah kita dalam kehidupan ini juga sering seperti itu? Kita menikmati banyak hal, tapi kita tidak tahu dari mana itu. Kita menikmati perkara-perkara yang baik dari Allah, tapi kita tidak mengerti bahwa ini berasal dari Tuhan. Sehingga kita tidak tahu berterima kasih. Bisakah berterima kasih pemimpin tadi kepada Tuhan Yesus sementara dia tidak tahu? Dia tidak akan berterima kasih. Dia tidak lihat. Dia tidak mengerti siapa yang buat ini. Begitu indahnya alam kita, bumi kita, ciptaan Tuhan. Lalu pernahkah kita mengucap syukur kepada penciptanya? Atau kita hanya menikmati, selfie di sini yuk, selfie di sini, selfie di situ, tapi tak pernah mengucap syukur kepada yang membuat alam semesta begitu indah. Ya, Facebook yang penuh, ya kan? Tapi Tuhan tidak termulia. Kalau Facebook penuh semua, asal ada kegiatan kita masuk Facebook. Tapi apakah asal ada kegiatan kita termulia Tuhan? Nah, ini yang perlu kita selidiki. Apakah segala acara, segala hal yang kunikmati, kebaikan-kebaikan Tuhan, ada ungkapan syukur kepadanya? Aku bersyukur bisa melihat ciptaan-Mu ya Tuhan. Aku bisa bersyukur melihat diriku sehat sampai hari ini ya Tuhan. Aku bersyukur melihat anak-anakku. Aku bersyukur melihat ada makananku sampai saat ini. Yang kita syukuri ketika kita berdoa panjang hanya waktu makanan enak, ya.
waktu motong ayam baru yuk panjang doanya ya, atau berulang tahun itu doa panjang-panjang. Tapi kalau makan ikan asin cukup udah, amin. Ikan asin aja kok kayak semalam lagi kok gitu ya. Ini artinya tidak mensyukuri. Aku makan ikan asin aja kok bisa sehat, ya kan itu harusnya disyukuri. Nah, pemimpin pesta menikmati yang lebih enak, tidak melihat, tidak mengerti siapa pembuatnya. Yang kita nikmati di tengah-tengah kehidupan kita, siapa yang melakukan itu? Apakah kita melihat? Atau yang kita lihat hanya buruknya? Semua yang buruknya saja yang kita lihat. Waktu melihat buruknya, siapa yang kita lihat? Ketika terjadi yang buruk dalam diri kita, itu yang kita lihat Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku buruk? Tuhan, mengapa nasibku begini? Itu waktu nasib buruk. Tapi waktu diberkati bukan Tuhan, aku bersyukur Engkau memberkati aku, enggak. Waktu berkat melimpah, waktu kita menikmati banyak perbuatan Tuhan, kita tidak meninggikan Dia, kita tidak memuliakan Dia, tapi kita yang termulia, saudara. Ini yang disediakan oleh Tuhan. Maka kenapa Dia membuat mukjizat? Supaya kita mengerti apa tujuan Dia, bukan apa tujuanku. Seringkali dalam kehidupan kita, yang kita harapkan adalah tercapai tujuanku, tercapai keinginanku. Bukan tujuan Tuhan, bukan keinginan Tuhan, tapi harapan-harapan kita, itu yang kita doakan. Harapan-harapan kita jadi baru kita bersyukur. Harapan kita gagal baru kita bersungut-sungut. Padahal kita tidak pernah tanya apa harapan Tuhan. Melalui semua yang ku alami, apa harapan-harapanmu ya Tuhan? Apa tujuanmu? Apa keinginanmu? Supaya itu yang terjadi. Jadi hari ini kita melihat pemimpin pesta hanya menikmati, para undangan juga hanya menikmati. Enak sekali anggur yang baru ini. Enak sekali air yang sudah berubah menjadi anggur ini. Hanya menikmati, tapi tidak mengenal siapa yang membuat itu. Lalu kita perhatikan ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, sekarang kita harus mengerti apa sebenarnya tujuan Tuhan membuat mukjizat ini. Air berubah menjadi anggur. 5 roti kenyang 5.000 orang. Orang lumpuh disembuhkan. Orang buta melihat. Ini mukjizat demi mukjizat. Lalu mukjizat yang pertama adalah pesta perkawinan di Kana. Ini yang pertama. Ini pertama sekali mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sejak Dia bekerja melayani di bumi. Lalu apa yang Dia mau capai? Apa tujuan dari mukjizatnya ini? Mari kita baca dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Maksudnya bahwa masih banyak tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak semua dicatat. Hanya beberapa mukjizat yang dicatat di dalam Injil, di dalam Injil Yohanes tadi, hanya beberapa. Tetapi dari beberapa yang dicatat itu sudah mewakili dengan tujuan supaya melalui mukjizat itu mereka percaya.
Apa yang perlu mereka percaya di sini? Bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Kalau dulu kan mereka menanti-nanti ya, menanti kedatangan Mesias. Maka waktu Yohanes Pembaptis datang membaptis orang banyak, ada pertanyaan kepadanya, engkaukah Mesias itu? Engkaukah yang kami nantikan itu? Ini artinya bangsa Yahudi menanti-nanti Mesias. Dia menunggu kedatangan Mesias. Maka sekarang melalui mujizat Tuhan Yesus mau memperkenalkan diri. Tuhan Yesus mau menyatakan diri, memperjelas kepada bangsa Yahudi bahwa Dialah Mesias itu. Dari apa yang Dia kerjakan, dari tanda-tanda mujizat, Tuhan Yesus mau memperkenalkan Dialah Mesias. Ternyata yang mengenal Dia sebagai Mesias adalah siapa? Ayat 11 ya. Murid-muridnya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Percaya tentang apa? Nah, kalau biasanya orang percaya itu banyak hal. Aku percaya tahun ini aku akan bertemu dengan jodohku. Ini percaya juga ya. Aku percaya tahun ini aku akan tamat. Aku percaya bahwa ekonomi akan diperbaiki. Ini banyak hal percayanya. Tetapi yang dipercaya oleh murid-murid bukan seperti itu. Murid-murid percaya akan Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan mereka percaya. Oleh percayanya mereka mendapatkan hidup. Berarti percaya yang memberi hidup, saudara. Percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah, memberi hidup bagi murid-murid. Jadi hanya murid-murid yang sampai kepada tujuan mujizat. Tujuan mujizat adalah bagaimana orang yang melihat mujizat bisa percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus ini adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dan oleh Dialah kita mendapatkan hidup. Jadi tujuan daripada Tuhan Yesus membuat mujizat air menjadi anggur tercapai kepada murid-muridnya. Tapi kepada yang lain tidak tercapai. Semua bisa menikmati, semua bisa melihat, tetapi tujuan tidak tercapai. Ya, ada beberapa yang mewakili. Pertama, Ibu Yesus. Ibu Yesus doanya dijawab. Para pelayan-pelayan menyaksikan mujizat dengan matanya sendiri. Pemimpin pesta mengecap anggur yang lebih enak. Para undangan juga demikian. Pemilik pesta bagaimana? Pemilik pesta tidak dipermalukan. Karena pestanya selesai. Anggur yang kurang dicukupi. Tetapi hanya sebatas itu. Ya, pemilik pesta hanya sebatas persoalannya. Pestanya beres, tidak dipermalukan, selesai. Para undangan menikmati enak anggurnya. Dan pelayan hanya melihat mujizatnya. Ibu Yesus hanya doanya didengar. Namun yang paling beruntung adalah murid-murid. Dari semua yang hadir di pesta ini, yang paling beruntung adalah murid-muridnya karena sampai tujuan Yesus atas mereka. Bukan sampai tujuan mereka kepada Yesus, tapi tujuan Yesus yang tercapai. Seringkali tujuan kita yang mau kita capai, bukan tujuan Yesus yang tercapai, saudara. Nah, kepada murid-murid tujuan Allah tercapai sehingga mereka percaya kepada Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan mereka hidup di dalam namanya. Oleh namanya murid-murid menjadi hidup. Kita pun demikian. Hari ini mungkin banyak mujizat, pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah tujuan Allah memberikan itu?
Apakah tujuan Allah memberikan perbuatan-perbuatan yang banyak dalam diri kita? Supaya melalui semua itu kita mengenal Dia. Kita mengenal bahwa Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Mesias, anak Allah yang dapat memberikan hidup bagi kita. Kalau itu yang tercapai, sampailah tujuan mujizat itu. Sampailah tujuan Allah mengadakan mujizat. Sehingga kita paling beruntung. Jadi hidup tujuannya sampai tujuan Allah, bukan sampai tujuan kita. Coba ucapkan, hidup supaya sampai tujuan Allah, bukan sampai tujuan saya. Seringkali kita, bagaimana tujuanku sampai? Maka ketika tujuan kita nggak sampai, kita kecewa. Banyak orang kecewa karena memaksakan kehendak, memaksakan tujuan sendiri, bukan menerima tujuan Allah. Tetapi beriman artinya adalah menerima tujuan Allah jadi dalam hidupku. Jadi percaya artinya menerima tujuan Allah. Tujuan Allah tercapai di dalam diriku. Tujuan mujizat supaya aku percaya kepada Yesus. Siapa Dia? Mesias, anak Allah yang berkuasa, anak Allah yang memberi hidup kepadaku. Aku yang tadinya mati, di dalam Dia aku hidup. Bukan supaya masalahku semua beres. Beres pun masalah kalau nggak hidup buat apa? Beres pun masalah kalau tidak percaya kepada Dia. Kita tidak akan beruntung, saudara. Tetapi kalau kita percaya kepadanya, kita yang paling beruntung. Murid-murid sudah beruntung melalui mujizat itu. Jadi marilah kita sebagai orang yang sudah beribadah lama ya, sudah mendengar banyak firman, sudah mengecap banyak perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat apa tujuan Tuhan? Sudahkah tujuan Allah tercapai bagiku? Ataukah tujuanku yang selalu kupaksakan? Ketika nggak tercapai tujuanku, aku kecewa, aku bersungut-sungut, aku marah. Tak pernah kutanya, apa tujuanmu Tuhan? Apakah tujuanmu melalui semua yang kau lakukan di dalam kehidupanku? Biarlah tujuanmu tercapai, rencanamu jadi, supaya engkau dipuaskan. Ketika tujuan Allah tercapai dalam hidup kita, pasti Tuhan senang. Dan kita pun senang. Jadi sama-sama senang. Tujuan Tuhan tidak tercapai, Allah kecewa, kita kecewa, sama-sama kecewa. Jadi mau pulang sama-sama kecewa atau sama-sama senang? Ya, harusnya sama-sama senang. Tuhan senang, aku pun senang. Caranya bagaimana? Melalui perbuatan Dia, melalui berkat-berkat yang kuterima. Ada maksud Tuhan supaya aku mengenal Dia, bahwa Dialah Mesias, anak Allah yang berkuasa memberi kehidupan kepadaku. Berarti ketika kita percaya melalui mujizat yang kita alami, tercapailah rencana Allah, sehingga kita dipuaskan oleh Allah. Adakah kepuasan secara rohani di dalam batin kita? Atau ada kekecewaan? Berarti kalau kita kecewa, memaksakan kehendak. Siapa yang kecewa, berarti dia mau memaksakan keinginan. Siapa yang berbahagia, berarti dia mau menerima kehendak Allah jadi dalam dirinya. Jadi marilah kita menikmati firman Tuhan hari ini, bukan sekedar tahu. Kalau hanya sekedar tahu firman Tuhan, gak akan nikmat rasanya. Tapi apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, mari pakaikan. Bagaimana murid-murid itu memperhatikan apa yang dilakukan Yesus, akhirnya muncul iman mereka. Kita pun melalui semua perbuatan Tuhan, perhatikan, lihat apa yang apa yang mau dicapai Tuhan, apa tujuan Tuhan, supaya kita percaya dan memperoleh hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah tujuan mujizat terjadi dalam hidup kita? Tujuan mujizat tadi supaya orang yang mengalami, orang yang melihat, orang yang merasakan bisa mengenal Tuhan dengan
Itu tujuannya. Bukan untuk selesai pesta. Pemilik pesta kalau hanya sekedar tidak mempermalukan dirinya masih rugi. Itu hanya sebatas daging, sebatas perkara jasmani. Tapi kalau melalui mujizat dia mengenal Yesus, itu keuntungan besar. Mari kita arahkan pandangan kita, mata kita tertuju kepada apa yang Allah pikirkan, apa yang Tuhan mau capai, supaya sama pemikiran Allah dengan pemikiran kita. Tujuan mujizat adalah supaya kita percaya kepadanya, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang dapat memberi hidup kepada kita. Jadi kalau demikian, kita yang sudah percaya, mari kita memikirkan orang lain. Bagaimana supaya melalui perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah mereka alami, kita mengarahkan mereka kepada pengenalan yang benar akan Yesus. Tujuan berkat-berkat, tujuan mujizat-mujizat, supaya kita mengenal Tuhan. Bukan berpuas diri dalam berkat Tuhan, tapi lewat itu kita dibawa mengenal Dia. Supaya ketika kita mengenal dan percaya, keuntungan rohani kita peroleh, tidak hanya keuntungan jasmani. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sudah jelas kepada kami, ketika Engkau ada di bumi, Engkau mengadakan banyak mujizat, banyak tanda-tanda ajaib. Yang pertama sekali di Kana, ketika ada pesta perkawinan, pemilik pestanya selesai. Kemudian para pelayan melihat dengan nyata bagaimana perubahan air menjadi anggur. Ibu Yesus doanya didengar. Pemimpin pesta menikmati hasil dari mujizat, tetapi mereka tidak sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Namun murid-muridlah yang mencapai tujuan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, yang dapat memberi hidup bagi mereka. Demikian juga kami ya Tuhan. Kami merindukan hal yang sama melalui perbuatan Allah di dalam kehidupan kami, yang kami alami, yang kami rasakan, yang kami lihat dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya mata kami tertuju kepadamu untuk mengerti tujuanmu, mengadakan semua perbuatan yang besar di dalam diri kami, agar kami percaya dan kami melihat kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu supaya menjadi iman bagi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.